semua, balik lagi di episode Bahas Jurusan. Nah, di episode Bahas Jurusan ini, clue-nya ini adalah berhubungan dengan cowok nih. Kebanyakan yang ngambil jurusan ini adalah lelaki. Kira-kira jurusan apa ya? Tonton yuk video ini dari awal sampai habis. Nah, jadi di video ini aku bakalan ngebahas jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Nah, ini para cowok-cowok nih biasanya yang masuk ke jurusan ini. Nah, jadi teknik kendaraan ringan otomotif ini disingkat menjadi TKRO. Merupakan kompetensi kalian yang memfokuskan peserta didiknya pada bidang otomotif, khususnya kendaraan roda 4 ataupun mobil. Teman-teman akan dibekali dengan keterampilan untuk dapat melakukan perawatan dan perbaikan komponen-komponen mobil sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Teknik kendaraan ringan otomotif merupakan kompetensi kalian pada rumpun program keahlian teknik otomotif. Beberapa tahun lalu mungkin kita familiar dan mengenal jurusan ini dengan jurusan teknik otomotif. Jadi jurusan ini memfokuskan teman-teman di bidang otomotif, khususnya mobil, ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka bongkar-bongkar mobil, memperbaiki mobil, cocok banget nih masuk ke jurusan ini teman-teman. Kemudian mata pelajaran yang teman-teman akan dipelajari di jurusan TKRO ini adalah yang pertama, teman-teman akan mempelajari gambar teknik otomotif. Pada mata pelajaran ini, teman-teman akan lebih banyak mempelajari teknik menggambar. Teknik gambar yang teman-teman pelajari tentunya berbeda dengan teknik gambar pada jurusan lainnya. Teman-teman akan mempelajari gambar-gambar seputar teknik otomotif. Kemudian yang kedua ada dasar-dasar mesin. Sebelum mempelajari mesin otomotif yang lebih rumit, teman-teman akan diberi materi pembelajaran yang berkaitan dengan dasar-dasar mesin dan sistem kerjanya, terutama mesin otomotif. Yang ketiga ada teknologi dasar otomotif. Pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif, teman-teman akan belajar mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan teknologi otomotif. Mata pelajaran ini merupakan dasar buat teman-teman dalam memahami teknik otomotif lebih lanjut lagi. Kemudian ada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Dalam bidang otomotif ada beberapa bidang pekerjaan, di mana setiap pekerjaan bertanggung jawab dalam suatu komponen tertentu. Berbagai pekerjaan di bidang otomotif ini akan teman-teman pelajari di mata pelajaran ini. Kemudian yang kelima ada mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Selain memperbaiki, teman-teman juga akan mempelajari cara merawat dan memelihara berbagai mesin kendaraan. Teman-teman akan belajar mengenai cara maintenance yang benar dan tepat. Kemudian ada mata pelajaran yang keenam, yaitu mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga kendaraan ringan. Dalam pelajaran ini, teman-teman akan banyak belajar menganalisis kendaraan beserta pemeliharaannya. Kemudian yang selanjutnya ada mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan. Teman-teman akan membahas tentang teknik dan sistem kelistrikan yang digunakan pada sebuah kendaraan. Teman-teman akan belajar mengenai cara memperbaiki kelistrikan beserta teknik pemeliharaannya. Kemudian ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Ada mata pelajaran simulasi digital, kemudian ada mata pelajaran keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, teman-teman, itu dia mata pelajaran yang bakalan teman-teman pelajari di jurusan TKRO. Jika teman-teman masuk ke jurusan ini, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa industri otomotif ini sangat berkembang dengan begitu pesatnya teman-teman. Produsen berlomba-lomba untuk mengikat hati konsumen dengan produk unggulannya. Situasi seperti ini bisa terlihat saat ini. Berbagai macam pameran otomotif yang sering diselenggarakan dengan antusiasme masyarakat seakan meningkat drastis
akan berbagai produk baru yang diluncurkan. Nah, teman-teman, jadi jika teman-teman masuk ke jurusan otomotif ini, antusiasnya kalau teman-teman nanti udah lulus, prospek kerjanya tinggi banget, teman-teman. Beberapa prospek kerja dengan gajinya jika teman-teman udah lulus nanti. Industri otomotif. Banyak perusahaan multinasional di bidang otomotif yang membuka pabriknya di Indonesia. Misalnya seperti yang banyak berdiri di Kota Karawang dan Cikarang. Industri-industri ini membutuhkan banyak tenaga ahli dari bidang otomotif, seperti lulusan teknik kendaraan ringan. Kira-kira menurut data yang saya dapat, gaji karyawan di industri ini yaitu sekitar 6 juta rupiah. Yang selanjutnya ada mekanik. Lulusan teknik kendaraan ringan tentu memiliki keahlian untuk bekerja sebagai mekanik otomotif di berbagai bengkel motor ataupun mobil. Untuk gajinya, menurut informasi yang saya dapat, yaitu sekitaran 3 juta rupiah. Kemudian, teman-teman bisa menjadi karyawan ataupun dealer. Sebagai lulusan teknik kendaraan ringan, teman-teman memiliki ilmu mengenai mesin kendaraan yang cukup, sehingga teman-teman akan cocok untuk bekerja di showroom mobil. Meskipun tidak ada posisi yang berhubungan langsung dengan mesin mobil, ini teman-teman bisa dicoba bekerja di sini. Gaji teman-teman, menurut informasi yang saya dapat, kira-kiranya itu sekitar 3 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa bekerja sebagai operator alat berat. Peluang atau prospek kerja TKR selanjutnya itu adalah menjadi operator alat berat. Profesi ini banyak dibutuhkan pada industri pertambangan dan memiliki gaji yang cukup tinggi. Menurut informasi yang saya dapat, yaitu mencapai sampai dengan 20 juta rupiah. Wah, besar banget ya. Kemudian ada teman-teman bisa menjadi modifikator. Adalah orang yang bekerja melakukan modifikasi ataupun custom beberapa bagian pada kendaraan sesuai dengan permintaan klien ataupun pemilik kendaraan tersebut. Profesi modifikator ini cukup banyak dicari mengingat tinggi minat orang-orang untuk memodifikasi kendaraan mereka. Gaji seorang modifikator yaitu sekitaran 3 juta rupiah. Kemudian teman-teman bisa bekerja sebagai jurnalis otomotif yang bertugas sebagai peliputan dunia otomotif. Tentunya harus memiliki keahlian lebih dalam memahami dunia otomotif. Teman-teman yang lulusan TKR bisa mencoba profesi ini, tentunya memperdalam juga ilmu seputar jurnalistik, seputar komunikasi. Nah, untuk gaji seorang jurnalistik otomotif ini sekitaran 4 juta rupiah. Yang selanjutnya ada blogger ataupun vlogger otomotif. Saat ini banyak banget vlogger sama blogger yang digandrungi karena orang-orang ini mencari informasi ataupun melalui internet. Saat ini banyak juga blogger ataupun vlogger yang khusus membahas mengenai dunia otomotif. Teman-teman yang merupakan lulusan TKR tentu saja memiliki ilmu yang cukup untuk melakukan profesi ini dan mendapat gaji yang besar sesuai dengan kreativitas teman-teman. Oke? Yang selanjutnya teman-teman bisa bekerja sebagai peneliti. Industri otomotif merupakan industri yang terus berkembang dan selalu membutuhkan riset ataupun penelitian baru untuk kendaraan-kendaraan mereka. Para lulusan TKR bisa menjadi prospek untuk menjadi riset ataupun peneliti dalam bidang otomotif. Untuk yang selanjutnya, teman-teman bisa menjadi guru di SMK sebagai tenaga pengajar program keahlian TKR. Pokoknya program keahlian yang berhubungan dengan otomotif. Nah, teman-teman, yang selanjutnya teman-teman bisa menjadi wirausahawan. Lulusan TKR ini bisa membuka usaha sendiri seperti membuka bengkel dan mendapat keuntungan yang cukup besar jika teman-teman membuka bengkel. Oke, untuk teman-teman yang udah lulus nantinya di SMK jurusan TKR mau langsung kerja, bisa banget nih. Teman-teman bisa ngambil jurusan teknik otomotif. Teman-teman akan
mempelajari bagaimana cara mengembangkan, membuat, dan merancang alat-alat transportasi menggunakan mesin. Salah satunya mobil, bus, truk, dan motor. Yang kedua ada teknik mesin. Ini cocok banget nih buat teman-teman. Prodi yang satu ini mempelajari tentang kinematika, teknik material, dan mekanik lainnya. Nantinya teman-teman bisa bekerja di industri otomotif sebagai teknisi, operator mesin, dan lain sebagainya. Kemudian ada teknik elektro. Jika ingin berpindah haluan dari otomotif, teman-teman bisa ngambil teknik elektro. Prodi teknik elektro mempelajari tentang aplikasi listrik yang dibutuhkan sehari-hari masyarakat. Pada dasarnya jurusan ini menetapkan konsep produksi, pengembangan, dan perencanaan perangkat listrik dan elektronik. Kemudian teman-teman bisa ngambil jurusan administrasi bisnis otomotif. Nah, jurusan ini masih terbilang jarang nih teman-teman, dan hanya ada di beberapa perguruan tinggi saja di Indonesia. Jurusan ini bisa menjadikan teman-teman sebagai berusaha yang profesional, baik itu di sektor industri menengah maupun industri kecil. Wah teman-teman, itu dia bahas jurusan teknik kendaraan ringan. Gimana? Tertarik gak masuk jurusan TKR dengan prospek kerja yang sangat tinggi banget? Jika teman-teman mau lanjut kuliah bisa banget. Mata pelajarannya udah dipaparkan tadi. Langsung aja yuk masuk ke SMK jurusan TKR.